Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United tidak memasukkan nama Mason Greenwood dalam skuad pada 2 laga terakhir. Baru-baru ini muncul laporan yang menyebut jika United menghukum Greenwood karena telat datang ke latihan. Dikutip dari The Sun, alasan Mason Greenwood tidak masuk skuad Manchester United dalam 2 laga terakhir bukan karena cedera. Dia juga tidak sedang punya masalah dengan kebugaran karena jadwal yang padat. Greenwood dilaporkan dipanggil secara khusus oleh jajaran klub karena tindakan yang tidak disiplin. Greenwood terlambat datang ke sesi latihan dan itu membuat pihak klub frustasi. Greenwood disebut sudah bisa datang terlambat pada sesi latihan. Hal itulah yang membuat pemain 19 tahun kemudian seolah dibekukan dari skuad United pada 2 laga terakhir. Sebelum kasus ini, Greenwood juga sempat terlibat dalam 2 kasus besar lain. Saat bersama timnas Inggris, dia membawa perempuan masuk ke hotel. Setelah itu sang pemain muda juga menghirup gas tertawa yang dianggap punya potensi berbahaya. Ole Gunnar Solskjaer 2 kali memberi keterangan tentang tidak masuknya nama Greenwood di skuad United. Usai laga melawan Newcastle, pria asal Norwegia itu menyebut Greenwood tidak dalam kondisi cukup bugar. Walau diklaim punya masalah pada fisik, Greenwood nyatanya tetap berlatih secara reguler. Bahkan Greenwood diketahui berlatih bersama-sama tim utama sebelum terbang ke Paris untuk melawan PSG. Gelandang Manchester United Paul Pogba angkat bicara mengenai kemenangan timnya kontra PSG. Ia mengaku tidak terlalu terkejut setan merah mampu mengalahkan wakil Prancis tersebut. Pogba mengaku tidak kaget melihat timnya mengalahkan PSG yang notabene tim unggulan di laga ini. Ia menyebut setan merah memiliki kualitas untuk menjaga langkah PSG dan mereka sukses melakukan itu. Menurut Pogba, United memang layak memetik kemenangan di pertandingan di Parc des Princes. Ia menilai setan merah bermain dengan baik sehingga mereka memang layak menang di atas PSG. Di laga tersebut Pogba baru masuk di babak kedua. Pada awalnya Solskjaer memasang Scott McTominay dan Fred sebagai starter. Axel Tuanzebe menjadi perbincangan setelah tampil apik kala Man United bertemu PSG di fase grup Liga Champions. Ia menjadi salah satu alasan mengapa The Red Devils bisa keluar sebagai pemenang. Tuanzebe mendapatkan banyak pujian, salah satunya datang dari Ryan Giggs selaku legenda Manchester United. Ia sangat berharap pemain berusia 22 tahun itu bisa terus bugar, sebab ia yakin Tuanzebe bisa menjadi pemain reguler di MU. Sangat penting bagi Tuanzebe untuk bermain, begitu kata Giggs. Sebab dengan bermain, tidak hanya Tuanzebe akan mendapatkan pengalaman, tetapi juga bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya untuk mengawal pertahanan MU. Saat dia bermain, kepercayaan dirinya akan bertumbuh sebab dia punya segala atribut untuk menjadi bek utama Manchester United, tambahnya. Sekarang, dia hanya perlu tampil apik di laga-laga itu. Begitu dia melakukannya, semua tergantung pada dia untuk berkata kepada Ole, "Saya bermain dengan baik, jadi Anda tidak bisa menyingkirkan saya dari tim," pungkas Giggs. Tuanzebe punya kesempatan besar untuk tampil lagi saat Manchester United berhadapan dengan Chelsea di pentas Premier League. Pertandingan tersebut bakal digelar di Old Trafford pada Sabtu 24 Oktober 2020 malam. Performa Romelu Lukaku di Inter Milan kian gemilang, seolah membuktikan bahwa klub lamanya Manchester United telah salah menyia-nyiakan talentanya pada tahun 2019 lalu. Lukaku belum menunjukkan tanda-tandanya adanya penurunan performa. Pada musim ini, ia sudah membukukan 6 gol dari 5 pertandingan, termasuk saat membobol Borussia Mönchengladbach 2 kali di fase grup Liga Champions. Rekor ini juga seolah membuktikan bahwa Romelu Lukaku belum habis, seperti apa yang dibayangkan oleh Manchester United. Sementara itu, klub asal Inggris tersebut bersusah payah mencari sosok goal getter untuk lini depannya. Memang, Manchester United diberkahi oleh banyak bomber berbakat seperti Mason Greenwood, Marcus Rashford, serta Anthony Martial.
Namun tidak bisa dimungkiri kalau The Red Devils membutuhkan ujung tombak berkualitas. Itulah yang menjadi alasan mengapa Manchester United sampai merekrut Edinson Cavani yang tidak lagi muda. Belum tahu apakah keputusan mereka sudah tepat atau tidak. Semua bisa dibuktikan saat MU bertemu Chelsea akhir pekan ini. Manchester United dikabarkan mulai menyiapkan manuver untuk membeli gelandang AC Milan Ismail Bennacer. Setan Merah siap menebus klausul pelepasan pada kontraknya yang berlaku Juli 2021. Dikutip dari Calcio Mercato, Ismail Bennacer menjadi target utama Manchester United musim depan. Bahkan mereka siap menebus nilai yang ada di klausul pelepasan pemain kelahiran 1 Desember 1997 itu. Ismail Bennacer punya klausul pelepasan senilai 50 juta euro di kontraknya bersama AC Milan. Nilai itu dianggap sepadan dengan kualitas yang sudah ditunjukkan Ismail Bennacer bersama Rossoneri. Selain United, beberapa klub papan atas Eropa juga tertarik pada jasa Ismail Bennacer. Manchester City pun meliriknya. Real Madrid dan PSG juga siap bersaing untuk membeli pemain yang pernah gagal di Arsenal. Arsenal membeli Ismail Bennacer dari Arles, klub Ligue 2 Prancis, pada 2015 lalu. Ismail Bennacer tak pernah menembus tim utama The Gunners. Walau tampil cukup bagus di tim U23, dia kemudian pindah ke Empoli pada 2017. Ismail Bennacer menyebut dirinya memainkan peran regista di lini tengah AC Milan. Di masa lalu, peran sebagai regista identik dengan sosok Andrea Pirlo. Legenda Manchester United Peter Schmeichel mengomentari sejumlah hasil apik yang dipetik Setan Merah belakangan ini. Ia menilai bahwa saat ini yang terpenting bagi MU adalah menemukan konsistensi dalam performa mereka. Di awal musim 2020-2021 ini, performa United masih naik turun. Di awal musim kemarin, mereka sempat mendapatkan hasil yang buruk, salah satunya adalah tumbang dari Tottenham Hotspur dengan skor telak 6-1. Namun setelah itu United mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah menang 4-1 melawan Newcastle United. Mereka berhasil menumbangkan salah satu klub terbaik Eropa saat ini, PSG, dengan skor 2-1. Schmeichel menilai dua kemenangan tersebut akan berdampak besar bagi Setan Merah. Schmeichel meyakini bahwa skuad Setan Merah tidak akan besar kepala dengan kemenangan kontra PSG. Ia menyebut Solskjaer akan mengawal para pemain MU agar tetap berada di arah yang tepat. Schmeichel menyebut bahwa United sudah punya modal yang bagus untuk jadi penantang gelar yang serius. Namun ia ingin pasukan Setan Merah bisa menjaga konsistensi performa mereka. Axel Tuanzebe bertekad membantu MU bersaing di Liga Champions. Ia ingin membawa MU jadi tim menakutkan setelah mengalahkan PSG pada laga perdana grup H. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menurunkan Tuanzebe setelah Harry Maguire dan Eric Bailly cedera. Bek 22 tahun itu pun tak gentar mengawal pertahanan tim Setan Merah dari serangan Neymar, Kylian Mbappe, dan Angel Di Maria. Ia menegaskan MU tak hanya sekedar numpang lewat di Liga Champions. Tuanzebe menyelesaikan pertandingan penuh pada penampilan pertamanya tahun 2020 dan menunjukkan bahwa dia mampu menjadi starter. Ia pun merasa usahanya membuahkan hasil. Terlebih dalam laga itu, ia mendapat tugas khusus untuk mengawal Mbappe. Tuanzebe membuat penampilan pertamanya sejak laga MU versus Colchester di Carabao Cup pada Desember 2019. Ia pun memuji Alex Telles dan Marcus Rashford yang mencetak gol penentu kemenangan MU di Paris. Legenda Manchester United Ryan Giggs mengomentari duel mantan timnya kontra Chelsea di akhir pekan ini. Giggs percaya United bisa mengamankan 3 poin di laga ini karena performa lini pertahanan Chelsea yang menyedihkan. Menurut pengamatan Giggs, peluang United untuk mengalahkan Chelsea sangat terbuka. Ia menilai pertahanan sang tamu sangat buruk musim ini, sehingga MU hanya perlu meredam serangan Chelsea dan kemenangan akan jadi milik mereka. Giggs pribadi berharap MU bisa memetik kemenangan saat jumpa Chelsea nanti. Ia menilai Setan Merah bakal jadi bulan-bulanan masal jika mereka dikalahkan Chelsea. United sendiri punya dua modal positif jelang menghadapi Chelsea. Mereka menghajar Newcastle dengan skor 4-1 dan mengalahkan PSG dengan skor 2-1. Legenda Manchester United Ryan Giggs mengomentari kedatangan Edinson Cavani ke Old Trafford.
Ia menilai sang striker bakal jadi pemain pembeda bagi MU meski ia kini sudah tidak muda lagi. Giggs tidak membantah bahwa Cavani saat ini sudah tidak muda lagi, namun ia merasa sang striker masih bisa memberikan dampak yang besar bagi lini serang MU. Giggs berharap bahwa Cavani bisa memberikan dampak yang besar bagi MU. Ia percaya sang striker berpotensi memberikan dampak yang besar seperti yang dibuat Bruno Fernandes. Cavani sendiri berpotensi debut dalam waktu dekat ini. Ia diprediksi akan bermain saat MU menjamu Chelsea di lanjutan ajang IPL di akhir pekan nanti. Spekulasi masa depan Lautaro Martinez kembali bertambah besar. Klub Inggris Manchester United dilaporkan tertarik untuk memboyong striker Inter Milan itu di tahun 2021. Sportmall mengklaim bahwa persaingan transfer Lautaro akan bertambah sengit karena Manchester United berencana untuk mengejar sang striker di tahun 2021. Menurut laporan tersebut, MU saat ini membutuhkan striker baru. Mereka butuh penyerang yang bisa menjadi andalan di lini serang mereka. Padahal mereka sudah merekrut Edinson Cavani di musim panas ini. Namun MU melihat Cavani adalah solusi jangka pendek dan mereka butuh striker yang bisa lama jadi tumpuan lini serang MU. Lautaro dinilai cocok untuk posisi itu. Menurut laporan tersebut, MU saat ini tengah menyusun rencana untuk merekrut Lautaro Martinez. Mereka tahu bahwa ada beberapa klub top Eropa yang berminat kepada sang striker, namun Setan Merah dilaporkan tidak takut dengan situasi itu. Mereka diklaim berani menebus klausul rilis sang striker yang berada di angka 111 juta euro. Menurut gosip yang beredar, Lautaro kemungkinan akan menolak tawaran MU karena sang striker lebih memilih untuk pindah ke Barcelona tahun depan.